Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vina Yunitasari, dengan NIM 12208193111. Kali ini kita akan membahas mengenai daftar alat-alat di laboratorium SMA dan MA. Di masa pandemi ini, praktikum sangat sulit dan terbatas untuk dilakukan. Jadi, masih banyak kurang pengetahuan mengenai alat-alat yang ada di laboratorium. Untuk lebih tahu mengenai alat-alat di laboratorium, simak video penjelasan dari saya berikut ini. Pengenalan peralatan laboratorium SMA MA. Pengertian alat laboratorium. Alat laboratorium adalah seperangkat alat-alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum. Suatu benda yang digunakan untuk membantu memperlancar kegiatan praktikum berupa penelitian, pengamatan, eksperimen, pengukuran, dan pelatihan ilmiah di sebuah tempat riset, yakni laboratorium. Yang pertama ada alat peraga. Alat peraga di sini ada model rangka manusia dan model tubuh manusia. Model manusia dan model kerangka memiliki tinggi 1,5 meter. Model kerangka dan model tubuh manusia digunakan untuk memahami materi kerangka manusia, melihat gambaran rangka manusia, dan memudahkan untuk mempelajari anatomi dan morfologi manusia. Yang kedua ada preparat. Preparat adalah tindakan atau proses pembuatan maupun penyiapan sesuatu menjadi tersedia atau spesimen patologi maupun anatomi yang siap dan diawetkan untuk penelitian dan pemeriksaan. Atau bisa juga preparat merupakan sebuah objek yang sudah diteliti kemudian yang ditaruh di objek kelas dan cover kelas. Selanjutnya, gambar DNA, RNA, dan kromosom. Ini adalah gambar DNA dan RNA. Gambar digunakan untuk memudahkan memahami bagaimana struktur dari DNA dan RNA, serta melihat perbedaan DNA dan RNA. Dan juga ada gambar kromosom. Gambar kromosom digunakan untuk memahami materi kromosom dan melihat bagaimana struktur dari sebuah kromosom. Gambar ini bisa berupa poster dan berukuran minimal A1. Yang berikutnya gambar pewarisan Mendel. Di sebuah laboratorium ada yang memiliki gambar pewarisan Mendel digunakan untuk memahami bagaimana hukum pewarisan Mendel. Gambar berukuran minimal A1. Selanjutnya gambar hewan dari berbagai film. Digunakan untuk memudahkan memahami berbagai hewan dari berbagai film. Selanjutnya ada gambar tumbuhan dari berbagai divisi. Gambar digunakan untuk memudahkan memahami berbagai tumbuhan dari berbagai divisi. Gambar berukuran minimal A1 untuk memudahkan siswa membaca dengan jelas dan cermat. Selanjutnya ada model atau peraga sistem pencernaan. Model ini digunakan untuk memahami dan mempelajari sistem pencernaan manusia. Model ini biasanya berbahan dari kayu ataupun plastik. Selanjutnya ada model sistem pernafasan. Model digunakan untuk memahami dan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya ada model sistem peredaran darah. Model digunakan untuk memahami dan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya ada model sistem reproduksi. Yang ini merupakan model atau penampang reproduksi wanita. Dan yang ini model reproduksi pria. Model digunakan untuk memahami dan mempelajari sistem reproduksi manusia. Apa saja organ dan alat yang terlibat dalam reproduksi manusia. Selanjutnya ada poster mengenai sistem pernafasan hewan. Ada sistem pernafasan ikan, reptil, burung, dan amfibi. Memudahkan untuk melihat dan memahami serta mempelajari sistem pernafasan hewan
Bahan dari gambar ini berupa kertas poster. Selanjutnya ada gambar sistem pencernaan hewan, memudahkan untuk melihat dan memahami serta mempelajari sistem pencernaan hewan. Bahan dari kertas poster. Selanjutnya gambar sistem peredaran darah pada hewan untuk memahami sistem pelajari sistem peredaran darah hewan. Lalu gambar sistem reproduksi hewan memudahkan untuk memahami serta mempelajari sistem reproduksi pada hewan. Sistem pengeluaran hewan untuk memahami mempelajari sistem pengeluaran dari hewan. Gambar sistem saraf hewan untuk memudahkan melihat, memahami, serta mempelajari sistem saraf pada berbagai hewan. Selanjutnya merupakan gambar pohon evolusi. Pohon evolusi adalah sebuah grafik dua dimensi yang menunjukkan hubungan di antara organisme atau lebih spesifik lagi, sekuen gen dari organisme. Pemisahan sekuen disebut taksa atau takson, jika tunggal yang didefinisikan sebagai jarak filogenetika unit pada sebuah pohon. Alat pada laboratorium ada mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Disebut monokuler karena menggunakan lensa yang tunggal atau hanya untuk mengamati objek dengan menggunakan satu mata. Selanjutnya ada mikroskop stereo binokuler. Mikroskop binokuler yaitu untuk mengobservasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Disebut binokuler karena memiliki dua lensa okuler sehingga pengamatan dilakukan dengan menggunakan kedua mata. Dengan menggunakan mikroskop stereo binokuler, objek akan tampak lebih luas pengamatannya serta lebih tampak dalam dimensi yang utuh. Perangkat pemeliharaan mikroskop yaitu alat-alat yang digunakan untuk tetap menjaga dan merawat mikroskop agar tetap bisa digunakan, berupa alat kertas pembersih lensa, sikat halus, kunci Allen, alat semprot, obeng halus, lup, tukang arloji, tang untuk melipat. Selanjutnya ada gelas benda dan penutup. Gelas benda atau objek gelas yaitu wadah atau tempat objek atau preparat yang akan diamati. Bahan dari kaca atau berukuran sekitar 76,2 mm x 25,4 mm dan kali 1 mm. Gelas penutup atau cover glass sebagai tempat penutup objek atau preparat yang akan diamati. Berukuran sekitar 22 mm x 22 mm dan kali 0,16 mm. Terbuat dari kaca. Lalu ada gelas arloji dan cawan Petri. Gelas arloji merupakan gelas yang berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higroskopis, sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Gelas ini terbuat dari kaca. Lalu ada cawan Petri. Cawan Petri merupakan alat untuk membiarkan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi dan juga sebagai tempat untuk menimbang bahan dan juga sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Cawan Petri terbuat dari kaca. Gelas beker dan gelas ukur. Gelas beker adalah gelas yang berfungsi sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia, dan juga untuk menampung zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan cairan, untuk filtrasi, pengukuran pH dengan dikocok dengan pengaduk magnetis dan tempat mengadakan reaksi. Gelas beker terbuat dari bahan kaca. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur adalah gelas yang berfungsi untuk memindahkan atau mengukur volume cairan dengan ketelitian yang sedang, terbuat dari kaca. Lalu ada pipet ukur dan corong. Pipet ukur adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan suatu cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Untuk pipet
ini mempunyai ukuran graduasi yang volume yang lebih presisi atau lebih akurat, terbuat dari kaca. Ada corong. Corong yaitu alat yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama wadah yang berukuran kecil. Selain itu, digunakan untuk proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring, terbuat dari kaca. Lalu ada tabung reaksi, sikat tabung, dan penjepit tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan larutan atau bahan kimia, mencampur, memanaskan bahan kimia, cair atau padat. Terbuat dari kaca. Lalu ada sikat tabung reaksi. Sikat tabung reaksi berfungsi untuk membersihkan tabung reaksi setelah atau sebelum digunakan. Terbuat dari plastik. Lalu ada penjepit kayu tabung reaksi. Berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan atau ketika sedang diberi zat yang bersifat korosif. Terbuat dari bahan kayu. Lalu ada Erlenmeyer, kotak preparat, dan lumpang alu. Lumpang Erlenmeyer adalah wadah untuk bahan kimia untuk menampung larutan yang akan dititrasi pada proses titrasi. Terbuat dari kaca. Selanjutnya ada kotak preparat. Berfungsi untuk menyimpan objek glass dan cover glass. Terbuat dari kayu. Dan ada penutupnya sehingga objek glass dan cover glass akan terlindung dari kotoran. Selanjutnya ada lumpang dan alu. Lumpang dan alu adalah alat yang berfungsi untuk menghaluskan dan menumbuk suatu zat atau padatan. Terbuat dari bahan keramik. Lalu ada stopwatch kaki 3 perangkat batang statif. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu selama praktikum atau pengukuran ketika melakukan suatu perlakuan. Selanjutnya ada kaki besi. Kaki tiga adalah alat yang berfungsi sebagai penahan kawal kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Terbuat dari besi. Lalu ada perangkat batang statif. Alat yang berfungsi untuk memasang penjepit burat atau peralatan kelas lainnya pada saat melakukan titrasi atau sterilisasi. Terbuat dari bahan besi. Lalu ada klem universal dan Boshead penjepit. Klem universal adalah alat yang berfungsi untuk mengklem alat agar lebih kuat. Fungsi utama dari sebuah klem universal ini adalah untuk menjepit tabung Erlenmeyer. Terbuat dari bahan besi. Lalu ada Boshead atau penjepit. Berfungsi untuk memegang alat-alat laboratorium seperti kolom kromatografi, labu ukur, alat destilasi, dan lain-lainnya. Terbuat dari besi alat bantu. Selanjutnya ada pembakar spiritus, kasa, dan akuarium. Pembakar spiritus merupakan alat pemanas dalam kegiatan praktikum. Pembakar spiritus berbentuk labu kaca berisi alkohol, spiritus, atau sejenis lainnya yang digunakan dengan cara dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya. Kemudian ada kasa. Kasa terbuat dari besi dan ada atau kawat. Berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Biasanya kasa diletakkan di atas kaki 3. Kemudian ada akuarium, berfungsi untuk menempatkan hewan atau objek yang akan diamati sebelum dilakukan pengamatan. Terbuat dari bahan kaca. Kemudian ada neraca dan sumbat karet. Neraca adalah alat untuk menimbang bahan yang akan digunakan untuk praktikum dengan ketelitian yang tinggi. Lalu ada sumbat karet. Sumbat karet dengan 1 lubang dan sumbat karet dengan 2 lubang. Sumbat karet berfungsi untuk sumbat tabung reaksi Erlenmeyer dan labu destilasi sehingga permukaan tabung akan tertutup. Berbahan dari karet. Lalu ada termometer, potometer, dan respirometer. Yang pertama, termometer berfungsi untuk mengukur titik didih atau titik beku dalam sebuah penelitian.
atau titik didih atau titik beku sebuah larutan. Kemudian ada fotometer, berfungsi sebagai alat untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Yang ketiga ada spirometer, berfungsi untuk mengukur rata-rata pernafasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada alat bedah hewan, termometer, suhu tanah, dan kuadrat. Alat bedah hewan yaitu alat-alat yang berfungsi untuk melakukan pembedahan pada hewan pengamatan. Selanjutnya, termometer suhu tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Kuadrat berfungsi untuk menyelidiki susunan atau kepadatan populasi dalam suatu komunitas dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada hygrometer putar atau alat yang berfungsi sebagai menentukan adanya kelembapan atmosfer sehingga mampu menunjukkan kelembapan yang relatif. Itulah daftar nama alat-alat yang berada di laboratorium SMA dan NA. Terima kasih telah menyimak video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.